Oke, karena suaranya sudah hilang teman-teman, dan juga sudah 30 menit. Oke teman, jadi kurang lebih lagi 4 menit saya akan mengadakan live streaming yang kedua untuk question and answer seputar prakerja teman. Jadi buat teman-teman silahkan join ya. Dan ini pun saya akan putar lagi nanti di playlist saya. Kalau mungkin mau nonton silahkan ya. Jadi bisa nonton di channel saya. Dan pastikan kalian subscribe, nyalakan lonceng agar dapat terupdate seputar kartu prakerja. Oke, kita tunggu ya. Sampai jam 4 pas waktu Bali. Oke, selamat datang di live streamingnya channel Aaron Agus mengenai program Kartu Prakerja. Jadi buat teman-teman sudah mulai, silahkan kalian join ya untuk live streamingnya. Oke, saya akan info juga di grup. Oke, sudah masuk satu, silahkan. Dua orang. Oke, yang mau bertanya silahkan bertanya ya. Yeay, terima kasih sudah datang. Kalian bisa dengar suara saya kan? Oke, yang mau bertanya apa ini? Kak, gimana yang gagal tanggal 12? Tanggal 12, input dari CS teman-teman itu akan ada notifikasi nanti dari nasabah prakerja mengenai kendalanya apa. Dan kalau emang nggak ada notifikasi, kita tinggal tunggu aja sampai statusnya berubah jadi sedang diproses. Oke? Thank you, Hafizi Putra. Loser Kid, thank you udah join. Siti juga, thank you banget. Saya mau share juga nih di grup Telegram. Yang mau gabung. Udah 13 orang. Kak, ya gagal tanggal 12 gimana ya kak? Padahal data semua valid. Oke, kalau kalian yakin sudah valid, jadi tinggal tunggu aja. Kalau emang nggak ada notifikasi masuk di dashboard kalian, artinya kalian emang sudah benar datanya lengkap dan tinggal menunggu prosesnya jadi sedang diproses teman. Jadi memang banyak banget teman kita pagi yang tanggal 15 ini. Per hari ini banyak banget yang info, nggak cuma dari Oppo, tapi GoPay, Link Aja, dan juga BNI. Entah, ini yang saya khawatirkan adalah ini nggak pure karena kesalahan dari ulasan ataupun juga e-wallet, tapi makanya sistem prakerja yang lagi problem mengenai notifikasi untuk status insentif teman-teman. Oke, yang berikutnya dari Rizky Irianto. Bang, insentif hari gagal bang, solusinya gimana? Solusinya kalian sebenarnya bisa buat report ke prakerja untuk dicek ke CS-nya. Tapi call-nya susah banget, jadi saran saya kita tunggu aja teman-teman. Jadi saya yakin pasti akan ada perubahan nanti, tapi memang akan agak lama untuk proses insentifnya. Oke? Berikutnya lagi, sudah cek semua aman, sudah gagal gelombang 3 kali. Buat Siti ya, kalau emang udah gagal dan kamu sudah coba kirim surat pernyataan, saran saya pakai nick orang lain. Misal, orang tua belum pernah didaftarkan prakerja, daftarkan aja orang tuanya, kemudian gunakan tips yang saya gunakan agar lolos itu lebih besar teman-teman. Jadi sebenarnya sih, key point dari lulus prakerja adalah 3 question pernyataan itu. Yang pertama adalah, ketika kita ditanya apakah kita sebelumnya bekerja, kalian jawab bekerja. Kemudian apakah sekarang sedang bekerja, kalian jawab tidak. Kemudian apakah kalian ditanya terdampak COVID, kalian jawab iya. Karena fokus dari prakerja sekarang adalah korban PHK. Jadi kalau kalian menjawab seperti itu, maka lolos itu akan semakin besar teman-teman. Semoga terjawab ya. Kemudian yang berikutnya dari Asep Supriyantna.
Gimana bang yang Tokopedia beli banyak pelatihan satu akun, apakah sudah ada solusi? Input dari CS, mereka sedang melakukan diskusi dengan Tokopedia, dan saya pun juga dapat input teman-teman dari beberapa teman ya, tapi emang ini belum fix sih dari Tokopedia, dimana kita itu bisa membuat lagi ulasan manual, kita input lagi ke CS lewat Facebook ataupun Instagram ataupun Twitter, tapi yang centang biru. Jadi emang udah official dari CS Tokopedia. Setelah kita diminta mengisi data diri kita, dari nama voucher, nomor prakerja, nama kita, kemudian ulasan kita, bintang berapa, kemudian rekaman atau tidak. Jadi itu kayak manual banget, dan nanti dia akan coba update di sistemnya Tokopedia. Tapi ini belum fix 100% karena juga belum info resmi dari Tokopedia ataupun prakerja. Jadi tunggu aja untuk yang seperti ini. Karena saya yakin pun cepat atau lambat kita tetap akan cari kartu insentifnya walaupun kita menggunakan satu akun Tokopedia dan membeli di banyak akun prakerja, teman-teman. Berikutnya, Kak, saya yang gagal harus cari cair hari ini. Harusnya cair hari ini, oke. Ovi, banyak banget yang tanggal 15 itu gagal, banyak banget, bahkan ini kayaknya serempak ya. Belum ada yang bilang itu cair untuk sementara ini ke saya, jadi tunggu aja karena emang banyak yang seperti ini, teman-teman. Berikutnya lagi pertanyaan dari Wahyu Hidayat. Bang, status kita kan 13 September gagal cair. Kalau ganti rekening itu gimana? Saran saya jangan ganti rekening. Kalau kalian ganti rekening akan memperlambat proses insentif yang harusnya sudah bisa cair, akan gagal lagi karena kita mengganti rekening. Dimana sistem awal prakerja itu membaca kita, misalnya kita pakai OPPO nih sebelumnya. Sekarang diganti dengan link aja. Nanti dia akan bounce back datanya, jadi dia perlu waktu lagi untuk mengupdate ke link aja. Jadi saran saya kalau sedang diproses atau sudah H-3 jadwalnya insentif, jangan diganti untuk rekeningnya, teman-teman. Apalagi kalau emang nggak ada masalah, nomor telepon masih aktif, data sudah sama semua, dibiarin dulu aja. Ya. Berikutnya dari Lutfi, tanggal 13 GoPay udah cair jam 12.50. Wow, selamat. Jadi Lutfi sudah cair tanggal 13, tapi baru hari ini ya. Jadi emang ngaret 2 hari. Kalau tahu Lutfi, ini sebelumnya statusnya gagal atau sedang diproses? Mohon dibantu jawab ya Lutfi ya. Kemudian, wow banyak banget chatnya. Sabar. Kak, tanggal 12 gelombang 5 juga belum berubah pakai BNI. Sabar ya, Talita ya. Berikutnya, e-wallet link aja nih, tanggal 12 ini masih nggak ada perubahan, masih gagal. Sabar, tanggal 12 memang sementara belum ada update, teman-teman. Tanggal 14 kok masih sedang diproses. Yang sedang diproses, kalian beruntung kemungkinan akan cair, teman-teman, yang sedang diproses. Jadi saran saya cek berkala untuk rekeningnya, karena kemungkinan sudah masuk, walaupun statusnya di dashboard masih sedang diproses. Oke, Sutalim ya. Berikutnya, Mas Agus tanyain dong, PTube itu betul atau hoax? PTube itu bener sih, tapi masalahnya saya nggak pakai Android, jadi saya nggak bisa bahas, teman-teman. Teman saya banyak banget yang sudah buat VTube dan so far sih aman ya, apalagi emang sudah ada di OJK juga kalau yang VTube ini. Tapi masalahnya dia nggak bisa pakai Android, nggak bisa pakai iOS, harus pakai Android. Lanjut, bukan prakerja itu ya. Jun Sitohang, untuk mengubah rekening tidak bisa mas, selalu gagal, bukan seperti gelombang 1, 2, 3. Untuk mengubah rekening memang info dari CS pun sangat susah, teman-teman. Karena dari info CS pun itu per hari ada kuotanya untuk mengganti rekening. Jadi bukannya tidak terbatas ya, jadi misalnya kuota satu hari itu mungkin hanya 10.000. Jadi kalau sudah 10 orang ganti rekening, di hari itu udah nggak bisa lagi ganti rekening. Jadi saran dari CS adalah kita hindari jam sibuk, kalau bisa sepagi mungkin, dan juga kondisinya stabil, karena memang perlu kondisi stabil, karena untuk update rekening itu riskan banget. Jadi harus link and match untuk datanya, jadi jangan sampai data yang terbaru itu nggak terupdate langsung di prakerja, teman-teman. Itu yang buat memang susah banget. Jadi pastikan koneksinya stabil, kalau bisa pakai wifi, kemudian juga di jam yang tidak sibuk, teman-teman. Saran saya mungkin di pagi hari, jam 3 pagi, jam 4 pagi, teman-teman. Berikutnya, Hadi Sayur, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kemudian Jack Bahari, oke, kami semua selalu support, thank you banget. Udah selalu support channel ini ya, teman-teman semua. Wow, sudah 87. Kalian tahu dulu awal saya streaming, waktu masih 2000 subscriber, itu hanya ada sekitar 50, itu udah saya senang banget, teman-teman. Jadi dari 2000 subscriber, udah 50 lebih yang ikut streaming ini. Lanjut, Bang, saya tanggal 12 masih gagal sampai sekarang. Data sudah sama semua, nick e-wallet juga sama, apalagi yang kurang. Untuk ulasan sudah benar dan juga namanya sudah sama. Untuk Tohdim, kalau memang sudah sama, kalian tinggal tunggu aja. Karena memang sekarang lagi trouble untuk ininya, menjadi banyak banget data yang diolah tapi nggak berhasil terupdate di prakerja sehingga prosesnya gagal, teman-teman.
Bang, bedanya lolos sama nggak lolos kayak apa ya? Bisa cek video saya yang sebelumnya ya. Jadi kalau yang nggak lolos itu akan muncul keterangan kamu belum berhasil. Tapi kalau yang akan lulus itu biasanya masih dalam evaluasi dan nanti akan muncul dashboard selamat datang dan akan ada keterangan saldo pelatihan dan juga nomor prakerja itu sedang dalam proses. Itu bedanya. Berikutnya, kok punya saya gagal cair insentifnya padahal belum juga diproses. Apakah akan cair apa tetap gagal? Mohon sarannya, Kak. Info CS itu akan ada notifikasi kalau emang ada data yang kita kurang teman-teman di dashboard. Jadi tunggu aja. Kalau emang nggak ada, kita tinggal tunggu dan cukup pastikan syaratnya sudah lengkap semua. Pasti akan cair dan nggak mungkin hangus untuk insentif kita. Oke? Berikutnya, pelatihan Tokopedia beli Studilmu udah dapat sertifikat dari tanggal 5 September dan rating di Tokopedia dan di Studilmu udah diberi. Oke, tinggal tunggu ya karena proses dari sertifikat dan sampai ke akun prakerja itu normalnya 3-7 hari dan maksimal 14 hari jika datanya memang banyak teman-teman. Jadi tunggu aja. Tanggal 16 kok gagal, Min? Sepertinya dia nyolong start teman-teman. Jadi entah kenapa itu beruntun ya dari tanggal 11, 12, 13 dan sekarang info dari Young Aswar tanggal 16 juga gagal. Jadi info CS teman kita tinggal menunggu saja untuk yang sudah pasti datanya benar semua. Nanti akan notifikasi di dashboard apakah ada problem atau ada kekurangan teman-teman ya. Bang, BNI kok nggak cair ya Bang? BNI memang terus terang nggak semua BNI cair man, jadi emang ada juga yang gagal, ada yang belum diproses dan juga ini dia masih dicoba ditelusuri sama prakerja. Jika memang ada yang salah akan muncul notifikasinya di dashboard. Oke? Bang, status 13 September gagal cair. Ganti rekening itu gimana? Jangan ganti rekening. Tanggal 16 September gagal. Oke, ini info terbaru ya. Tanggal 16 September sudah banyak yang gagal. Kemudian lagi, wow banyak banget dah ininya chatnya. 102 orang, thank you banget. Oke, kalau yang ke skip saya mohon maaf teman-teman ya. Ini banyak banget chatnya ternyata. Tanggal 15 sedang diproses, tunggu, pasti akan cair kok kalau yang sedang diproses teman-teman. Kemudian GoPay tanggal 15 lagi sedang diproses, gimana kalau survei gagal Kak? Maksudnya survei ulasan atau survei kebekerjaan? Kalau survei kebekerjaan, itu nanti biasanya kalau gagal kita bisa coba lagi teman-teman. Tapi kalau survei ulasan di Mitra, kita pun bisa ngulang lagi kok untuk ininya. Cuman yang survei kebekerjaan biasanya emang nggak langsung ya. Kita harus buka beberapa kali untuk dashboard kita agar muncul lagi notifikasi mengisi survei kebekerjaannya. Gelombang 5 sudah statusnya berhasil. Wow, Gugi Dirgantara, good news ya. Semoga saja teman-teman juga segera menyusul untuk gelombang 5 dan juga gelombang yang lain. Tanggal 16 gagal. Oke, dari Oppo, thank you infonya. Bang, tadi saya ngerestart, semua insentif saldo sertifikat bisa hilang. Harusnya enggak sih teman-teman. Jadi coba kalian ulang lagi untuk sign in ke akunnya. Harusnya itu nggak hilang kok. Kemungkinan karena loginnya error, jadi datanya terlihat 0. Itu terjadi juga pada saya, tapi setelah saya coba lagi restart, saya login lagi, itu muncul lagi kok. Nggak mungkin hilang kok untuk sertifikatnya, tenang aja. Berikutnya, isi survei kebekerjaan yang tanggungan itu boleh beda sama yang diisi. Boleh, itu nggak mempengaruhi sama sekali kok dengan sertifikat kita. Jadi kalian bisa isi dengan apa yang kalian rasakan sekarang teman-teman. Gelombang 8 kok banyak yang gagal? Iya, banyak banget. Tapi memang masih ada beberapa teman kita yang keterangannya masih dalam evaluasi teman-teman. Feeling saya nanti malam ataupun besok pagi sudah mulai kelihatan yang mulai lolos. Jadi yang akan nanti keterangannya muncul saldo dan juga nomor pekerja sedang dalam diproses. Saya minum bentar ya. Oke, berikutnya tanggal 15 kok gagal? Ya, bisa cek video saya yang sebelumnya ya. Oppo udah cair gelombang 5. Ya, dari kemarin juga Oppo sudah banyak yang cair teman-teman. Siang Kak, saya baru aja gagal. Kan ngeselin. Sabar ya. Terus terang emang yang gagal pun bertahap teman-teman, nggak cuma insentif yang cairnya bertahap, tapi notifikasi gagal pun bertahap dari prakerja ya. Ingat kan, ini adalah program kartu prasabar dan juga program rating dan juga ulasan. Jadi mohon dimaklumi teman-teman. Saya gelombang 7, jadwal tanggal 16 September, sekarang baru tanggal 15, statusnya gagal. Mohon pencerahan. Cek video saya yang sebelumnya, oke? Nama di GoPay ngaruh juga penyebab insentif gagal? Iya. Jadi, biasanya kalau namanya itu berbeda teman-teman, walaupun sudah nicknya sama, itu akan gagal dulu, karena akan diverifikasi ulang, akan dicek dulu nicknya juga,
apakah nicknya sama. Jika sama nanti akan keterangannya akan sedang diproses, terutama yang BNI. Biasanya kalau beda satu huruf aja itu akan lebih lama untuk proses pencairannya, tapi kalau yang OPPO GoPay itu bisa nggak selama BNI ketika namanya beda. Yang penting nicknya udah sama, pasti akan cair kok, walaupun agak lama. Oke, berikutnya adalah Biago sertifikat sudah ada, Oppo sudah upgrade, data semua sama, rating lulusan udah. Kenapa masih gagal beli insentif tanggal 13? Ya, masih sedang diproses teman-teman. Jadi memang dia bertahap, saya ngecek lagi satu persatu apakah syaratnya sudah lengkap semua. Kalau sudah lengkap, dia akan langsung terproses cair. Tapi kalau tidak, input dari CS akan ada notifikasi di dashboard kita. Oke? Berikutnya insentif surveiku belum muncul ya, kenapa? Untuk survei itu akan muncul setelah insentif tahap 1 cair, tapi entah kenapa sekarang banyak yang info setelah cair pun itu belum muncul teman. Karena menurut saya emang prakerja lagi banyak banget PR-nya, jadi nggak cuma soal survei tapi insentif, kemudian sertifikat di dashboard, ulasan rating, penerimaan gelombang, pembukaan gelombang, segala macam. Jadi ya namanya prakerja teman, harus benar-benar ekstra sabar tingkat dewa. Bang, akun saya kena blokir karena belum tersambung ke e-wallet, padahal udah ikut tes lolos dan dapat insentif. Hanya gara upgrade belum selesai, diproses terus sampai tanggal turun insentif turun. Karena blokir dalam artian kalau dicabut ya, kalau memang seperti ini case-nya, kalian bisa buat laporan ke CS Prakerja by phone. Nanti akan dicoba dievaluasi dan diinvestigasi. Kalau memang problemnya karena kendala upgrade e-wallet, kemungkinan akan bisa diaktifkan lagi, tapi tempatnya kecil teman-teman. Tapi tetap aja kalian usahakan, karena di 512 sudah kita coba dan itu berhasil teman-teman. Oke. Berikutnya lagi, Bang, email prakerja saya berbeda dengan email Oppo, apa berpengaruh? Kalau email sih nggak terlalu berpengaruh, tapi kalau bisa memang sama teman-teman. Kalau bisa diganti, mending diganti aja sih untuk ininya, untuk emailnya. Tapi so far sih, pengalaman Grama 123, beda email masih cair untuk insentifnya teman-teman. Kak, ini saya insentif kok gagal ya, saya sudah tunggu 2 hari. Masih cek video saya yang kemarin ya teman-teman ya. Bang, prakerja yang belum pernah lolos, apa yakin bakal lolos kalau sudah kirim surat pernyataan? Kalau 100% lolos, enggak juga teman-teman, karena info dari CS, dia akan cek lagi, double cek lagi data kita. Dan saran saya buat yang udah gagal berulang kali, pakai nick keluarga kita yang lain untuk didatorkan. Tapi dengan data mereka ya, jadi pastikan kalian menjawabnya dengan benar, bukan mahasiswa, kemudian tidak PNS dan juga tidak perangkat desa segala macam. Dan kalian buat ketika ditanya apakah Anda sebelum bekerja, jawab bekerja. Kemudian jika terdampak COVID dan sekarang tidak bekerja, itu saran dari saya kalau kalian mau pakai. Kalau enggak juga nggak apa-apa teman-teman. Itu semua kembali kepada kalian. Berikutnya adalah insentif saya dan tetangga gagal link aja, mohon solusinya. Ternyata tinggal tunggu dan cukup pastikan syaratnya sudah lengkap semua. Bang, apakah kalau gagal itu udah tidak bisa dicairkan? Enggak. Gagal itu bukan berarti kita hangus teman-teman. Hanya saja syaratnya dianggap masih belum memenuhi syarat, jadi masih dipending untuk pencairannya. Tapi kalau sudah syaratnya kita lengkapi semua, pasti akan terproses teman-teman. Ya. House. Udah hampir 200. Thank you semua. Manis semangat buat streaming. Bang, apakah kalau gagal itu udah tidak bisa cair? Oke, udah tadi ya. Lanjut, kenapa gagal? Ya, saya tanggal 14 tahu berubah tanggal 15 malah gagal. Semua saya udah ikuti pelatihan dijelaskan. Jadi kalau saya sudah lengkap, kita tinggal tunggu aja. Oke. Thank you, sukses selalu, sip. Bang, saya dari Bandung. Oke. Sudah siap tadi ya kayaknya ya. Berikutnya tanggal 16 gagal link aja. Oke. Thank you infonya. Pastikan syarat lengkap dan kita tinggal tunggu teman-teman. Kak, Agus survei ketenagakerjaan berapa hari setelah status berhasil dari insentif? Survei ketenagakerjaan ya, survei kebekerjaannya itu akan muncul biasanya setelah insentif tahap 1 cair itu dalam 2-3 hari. Dan setelah kalian mengisi itu dalam beberapa jam akan muncul jadwalnya di dashboard kalian dan akan cair 2 minggu setelah mengisi survei teman-teman. Kemudian saya tanggal 16 tapi tanggal udah gagal. Iya. Kalian tinggal sabar aja dan pastikan syaratnya semua lengkap. Berikutnya dari Desak Miri, Kak, untuk yang satu akun Tokopedia tetapi 2 akun prakerja ada solusi, Kak? Kalau mau isi rating dan ulasan lagi kemarin saya coba nggak bisa, soalnya dari pembelian ternyata sudah pakai akun sebelumnya. Jadi case-nya ini sementara adalah cara yang dari statement, jadi ganti email dan juga nama, kemudian mengisi ulasan. Yang penting di keterangan ulasan itu sudah berhasil, walaupun namanya berbeda dengan nama prakerja. Jadi kita tinggal tunggu aja untuk
update dari CS atau dari prakerja teman-teman. Faisal, Bang kapan ada giveaway? Sabar, akhir bulan ini teman-teman ketika gaji YouTube saya cair, kita akan mulai giveaway-nya. Oke? Pakai BNI malah gagal. Oke, emang BNI nggak menjamin semua berhasil, tapi kebanyakan yang BNI yang berhasil teman-teman. Jadi ditunggu aja ya. Kalau sertifikat nggak muncul-muncul di dashboard prakerja, apakah akun akan diblokir? Enggak, akun nggak akan dicabut teman-teman, karena syaratnya dicabut adalah kalau kita terlambat beli pelatihan 30 hari setelah saldo masuk. Jadi ini mungkin hanya akan menunggu saja. Tapi saran saya kalian cek lagi di mitra pelatihan juga mitra kelas kalian apakah sudah benar dikirim ke prakerja. Kalau memang ada yang kurang, segera lengkapi syarat-syaratnya. Oke, saya lihat bentar. Oke, saya akan jawab pertanyaan yang baru nih aja. Kalau sudah ditanyakan, saya nggak akan jawab lagi ya. Oke, insentif gagal, tinggal tunggu. Yang gagal apa masih ada peluang cair? Pasti bisa cair, yang penting syaratnya sudah lengkap. Sertifikat nggak muncul di dashboard, padahal udah selesai pelatihan dan di Bukalapak pelatihan di sekolah desain. Sekolah desain memang sekarang lagi problem, menjadi banyak banget yang ngeluh di sekolah desain itu lama. Menurut saya itu karena terlalu banyak yang beli pelatihan di sana, karena kemarin saat gelombang 4 itu yang paling pertama muncul dashboardnya, jadi banyak yang berbondong-bondong ngambil sekolah desain, akhirnya overload dan akhirnya macet deh. Jadi buat teman yang gelombang 6, kalian bisa cek untuk video saya tuh yang gelombang 8, kalian bisa cek video saya cara memilih pelatihan yang cepat dan juga yang benar teman-teman. Oke. Anjir, 600.000 masih diproses, apakah saya sedang di prank? Teman-teman, gak cuman kalian aja yang menunggu, banyak yang menunggu, dan memang prosesnya itu bertahap dan banyak drama, gagal segala macam. Itu cukup pastikan semua syarat sudah lengkap dan foto alamat pasti akan cair kok. Kak, tanggal 15 gagal karena ulasan Tokopedia sama apakah bisa cair nantinya? Sudah coba cek ganti email dan juga nama, yang penting statusnya itu berhasil di transaksi pembelian kita. Kalian tinggal tunggu aja teman, update dari chat prakerja dengan Tokopedia. Belum diproses, udah gagal. Ya, banyak seperti itu, kita tinggal tunggu aja teman-teman. Pastikan syaratnya lengkap. Yang gagal, apakah cair? Tetap akan cair kok, nanti itu nggak akan hangus ya. Oke, yang berikutnya, Bang, gelombang 8 sudah ada pengumuman lolos dan belum berhasil. Katanya bisa berubah ya menjadi lolos. Untuk ini, ya, dalam beberapa case memang ada yang sebelumnya gagal, jadi bisa lolos teman, tapi kecil banget dan itu presentasinya nggak tinggi. Jadi buat teman tetap berdoa, tetap bersabar, dan selalu cek dashboard kalian secara berkala. Itu kemungkinannya masih kecil sih untuk dari yang gagal ke berhasil ya. Berikutnya, gimana kabar insentif tanggal 12? Masih belum ada kabar, masih kabur banget, masih gelap. Kita tunggu aja ya. Yang gagal apakah masih ada peluang cair, Bang? Pasti masih ada teman-teman. Bang, kalau insentif pertama berhasil tapi nomor diblokir, setelah itu apa nggak apa-apa, Bang? Ganti rekening. Kalau nomor terblokir, kalau nomor handphone ya, saran saya coba kalian aktifkan dulu ke Grapari atau ke galeri profil kalian. Kalau emang nggak bisa, terpaksa harus ganti rekening. Dan ganti rekening dengan nomor yang baru yang aktif. Dan setelah kalian ganti rekening, kalian ganti juga nomor telepon kalian di akun prakerja teman. Itu solusinya ya. Dan nanti dampaknya kalian akan sedikit lama untuk pencairannya. Jadi mungkin butuh waktu 1-2 minggu. Jadi yang seharusnya karena mereka akan re-update data kalian dari rekening sebelumnya ke rekening yang baru teman-teman. Yang tanggal 15 ada nggak kasih info? Yang chat tanggal 15 belum ada info ya. Bang, makasih, kuncinya harus sabar. Bener banget, ini program kartu prasabar teman-teman. Berikutnya, Kak, jadwal insentif saya tanggal 12 sampai sekarang belum cair, malah statusnya gagal. Wow, sudah banyak lagi nih. Tiba-tiba hilang chatnya di atas. Tunggu bentar teman-teman. Ini tadi sampai di mana tadi ya? Oke, sampai dari sini ya. Gelombang 8 udah ada pengumuman, Bang. Pengumuman gagal sudah banyak, tapi yang masuk dashboard belum ada ya. Di rekening sang prakerja beda 1 huruf, pengaruh nggak, Bang? Pengaruh saat pencairan akan sedikit tertunda teman-teman, tapi kalau nicknya sudah sama tetap akan cair kok. Berikutnya lagi, tolong dibaca komen Kak Z Sidik Official, mana chatnya ya? Si Zidik Official, banyak banget yang ngechat, serius nggak kebaca. Oh nih, Bang, saya mau tanya, ayah saya almarhum PNS Kak. Terus sekarang gajinya ibu saya yang ambil, apakah saat ibu saya pensiun janda bisa Kak daftar prakerja? Mohon dibaca.
Harusnya bisa, karena yang PS adalah almarhum ayahnya. Jadi Zidik official, silakan coba daftarkan ibunya ke prakerja, dan semoga sih tetap lulus ya, karena nggak ada larangan sih untuk yang seperti ini. Tapi untuk atau enggak itu kembali lagi ke pihak prakerja. Jadi saran saya kalau mau daftar silakan, itu nggak ada masalah sih seharusnya teman. Lanjut. Berikutnya adalah yang beda huruf itu akan berpengaruh menghambat tapi nggak menggagalkan, menjadi tinggal tunggu aja. Yang penting nicknya udah sama. Karena emang ada teman kita yang datanya itu antara prakerja itu kan nyambung ke Dukcapil, dan di KTP itu ada beda huruf, beda angka 1, tapi itu tidak akan menghanguskan insentif kita ya. Berikutnya tanggal 13 OVO kapan cair? Tunggu aja teman-teman, karena kemarin pun sudah banyak OVO yang cair, walaupun itu random ya, ada yang gelombang 4, ada yang gelombang 5. Kemudian Bang, kalau nyambungin rekening BNI pribadi bukan BNI prakerja bisa, yang penting bukan BNI syariat ya. Jadi kalau BNI konvensional itu nggak masalah kok. Bang, kalau daftar 1 KK bisa nggak? Jawabannya bisa daftar, itu nggak ada larangan untuk mendaftar, bahkan itu juga di-confirm juga sama CS Prakerja. Nggak ada larangan untuk mendaftarkan 1 KK teman-teman. Yang penting syaratnya tidak melanggar, yaitu usia minimal 18 tahun, tidak sedang pendidikan formal, WNI, dan bukan golongan yang dilarang ikut prakerja seperti PNS, ASN, Polri, TNI, segala macam. Oke. Berikutnya, saya minum dulu ya. Bang, kalau ganti rekening bagus apa kagak? Bang, kalau ganti rekening bagus apa kagak? Kalau nggak ada masalah, kita sudah sama semua, nggak usah ganti rekening teman-teman, biarin aja. Karena pun pembeda antara rekening 1, 2, 3 paling lama itu 2 hari di tanggal yang sama ya. Itu syarat sudah lengkap. Bang, status insentif gagal itu bisa cair nggak? Tetap akan cair, yang penting syaratnya kita lengkapi teman-teman ya. Berikutnya lagi, Bang, yang dapat BLT, PKH atau bantuan lain yang bisa cair nggak insentifnya? Kalau sudah lolos tetap akan cair kok, itu nggak akan lagi ngecek lagi di BLT atau di PKH. Berikutnya, kalau beli dengan email yang sama tapi untuk akun prakerja yang berbeda, gimana Bang? Sudah saya ganti emailnya tapi tetap aja belum keluar sertifikatnya di dashboard prakerja. Coba tunggu sampai 5 hari setelah kalian ganti email teman-teman. Jadi Arif ya, Budiman ya. Jadi cek dulu, jadi pastikan di ulasan itu sudah berhasil, dan Budi set emailnya itu email yang di prakerjanya belum muncul dashboardnya. Jadi kalian pakai email Tokopedia tuh email prakerja yang masih belum muncul dashboardnya, kalian tunggu sampai dia muncul di dashboard, baru kamu ganti lagi emailnya. Yang saya lakukan itu berhasil teman-teman untuk 2 akun prakerja saya yang di 1 akun Tokopedia. Ahmad Aspian sudah banyak banget saya balas ya, jadi nggak masalah untuk yang beda huruf, yang penting nicknya sama. Berikutnya adalah, Bang, saya kan insentifnya tanggal besok ya, sudah gagal. Ya, itu tinggal tunggu aja teman-teman, karena memang kayaknya problem dari prakerja ini. Anarapra, terima kasih, sukses, thank you banget udah mampir di streaming ini. Bang, sampai sekarang saya masih gagal, nelpon prakerja nggak bisa. Nelpon prakerja emang susah banget. Tadi saya nggak coba sih, karena saya yakin jawabannya nggak akan jauh beda sama jawaban CS kemarin teman-teman buat yang gagal. Jadi buat teman yang gagal tanggal 15 bisa cek video saya ya. Oke, sudah 27 menit. Mungkin lagi 5 menit lah ya. Masa udah serak banget nih. Kemudian, Bang, gimana kalau kita tidak bisa hubungi CS prakerja? Apakah bisa tetap cair walaupun CS tidak bisa dihubungi? Katanya sudah benar. Tetap akan cair, tapi akan lebih lama untuk prosesnya, teman-teman. Kemudian, tanggal 15 link aja gagal. Kita dipersulit oleh prakerja. Sebenarnya birokrasinya terlalu rumit, teman-teman. Jadi dia maksudnya baik, cuma implementasinya yang akhirnya nggak bagus. Jadi harusnya mereka ada sih juga sih. Kalau boleh ya, saya ingat sih pejabat itu coba kalian anggaplah ikut prakerja ya. Menurut pejabat itu gampang nggak sih ikut prakerja? Dari kalian mulai daftar, mulai lulus, sambung rekening, ikut pelatihan segala macam. Biar ada experience-nya biar ada experience dari mereka juga. Jadi nggak cuma sekedar jadi pengawas, pembuat, tapi mereka nggak tahu apa yang kita rasakan teman-teman. Tapi mungkin cuma sebagai trial ya, biar mereka tahu juga experience seperti apa sih ikut prakerja ini.
yang mana yang sulit, yang mana yang perlu perbaiki. Jadi perlu dibenahi. Jadi nggak cuma sekedar buat kebijakan-kebijakan yang akhirnya mereka juga nggak rasain karena mereka nggak ngelakuin itu. Jadi mereka anggap, oh bisa kok, harusnya udah kita atur, udah diikut segala macam. Tapi implementasinya banyak banget teman kita yang mengeluh karena prakerja ini kayaknya sulit banget. Katanya bantuan, jadi bantuan kan harus cepat ya, jadi harus kita segera kita manfaatkan dengan baik. Tapi malah ini makin lama dan makin lama. Dan reasonnya kebanyakan karena ulasan dan juga rating teman-teman. Oke, saya akan jawab lagi mungkin 2-3 question ya, sudah mau 30 menit teman-teman. Ya udah, pahamin aja dalam hati guys. Suaranya mana? Hah? Nggak kedengeran? Coba saya cek. Halo, tes. Halo. Udah? Tes. Udah dengar? Oke teman-teman, kayaknya suaranya hilang. Saya nggak tahu kenapa nih. Suaranya hilang ya? Tes. Oke, karena suaranya sudah hilang teman-teman, dan juga sudah 30 menit. Oh my god, jadi waktu saya ngomong nih nggak kedengeran ya? Sorry banget teman-teman, saya nggak tahu problemnya apa, tiba-tiba nggak kedengeran. Saya sudah pakai headset sebenarnya. Maafkan, mungkin koneksinya yang error. Halo, tes 1, 2, 3. Teman-teman kayaknya koneksinya error deh. Jadi saya akhiri. Halo, tes 1, 2, 3. Ada gambar tidak ada suara. Live ulang bang. Gampang 4 kusut. Harusnya ini nggak masalah sih teman-teman. Kok nggak mau ada suara ya? Coba saya ulang pakai headset ya. Halo, tes 1, 2, 3. Tes. Oke, fix. Ini error teman-teman. Fix ya, error. Maaf gangguan teman-teman, saya nggak ngerti juga. Oke, saya coba close dulu ya. Saya coba matikan teman-teman. Saya akhiri deh. Saya akhiri. Oke, saya akhiri ya. Kita lanjut lagi di next kesempatan.